Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya. Kembali di podcast Warung Ngopi Warga Bandung Ngobrol Pintar bersama KPA Kota Bandung. Hari ini teman-teman, sahabat, warga Bandung semua, saya Ahyani Raksanagara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung mau ngobrol-ngobrol. Dibilang serius tapi kita santai aja, dibilang santai masalahnya serius juga gitu ya. Udah hadir di acara ini Pak Syukur Sabar, ini Pak Camat di Kecamatan Astana Anyar, dan juga selaku Ketua Paguyuban Camat Sekota Bandung. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Iya, nanti kita ngobrol-ngobrol soal di Kecamatan Bapak dan juga di Bandung ya, karena Bapak Paguyuban Camat Sekota Bandung ya Pak ya. Nah Bapak Ibu, teman-teman semua, kita hari ini ingin berbicara soal situasi HIV/AIDS di Kota Bandung dan strategi pencapaian SPM melalui upaya-upaya di kewilayahan. Apa itu SPM? SPM itu standar pelayanan minimal yang harus dicapai di setiap daerah. Khususnya ada bidangnya nih. Nah, khusus untuk HIV/AIDS, semua warga yang beresiko itu harus mendapatkan pelayanan standar. Nah, ini gimana nih strateginya biar itu tercapai? Nah, sebagai informasi, Kota Bandung yang kita cintai ini terdiri dari 30 kecamatan, 151 kelurahan, kemudian penduduknya itu 2,5 juta yang tercatat secara administrasi. Kita menghadapi berbagai tantangan di bidang kesehatan. Salah satunya adalah soal penyakit HIV/AIDS. Gimana kondisinya nih di Kota Bandung ya? Di Kota Bandung nih setiap tahun ketemu kasus baru 300 sampai 400. Itu perasaan udah banyak ya Pak Syukur, tapi ternyata itu masih di bawah estimasi. Jadi kalau di total HIV/AIDS sampai Desember 2021 itu sudah sekitar 5.843. Kasus terbanyaknya sebetulnya ini mulai dulu kita punya stigma bahwa itu kelompok tertentu. Ternyata sekarang heteroseksual itu 39,52%, pengguna naksa 30,89%, homoseksualnya 23,07% dan perinatal 2,6%. Jadi melihat situasi ini tentu banyak upaya yang bisa kita lakukan bersama gitu ya. Nah sebagai pembuka nih Pak Syukur di Kecamatan Astana Anyar, itu gimana sih situasi penduduknya, berapa banyak, anak mudanya berapa, kegiatan masyarakatnya tuh kebanyakan ngapain gitu Pak? Ya. Baik, terima kasih untuk habis ini. Pertama tentu terima kasih atas kesempatannya. Di Astana Anyar ini bagian besar masyarakatnya mata pencahariannya jasa. Oh jasa ya. Jasa. Jadi ada juga di sana untuk tempat-tempat hiburan yang Nah, kebetulan upaya-upaya secara organisasi kita tentu pertama melakukan pembentukan WPA di kecamatan juga di kelurahan. Kemudian membuat program kerja tentunya. Nah, program kerja inilah yang kita musyawarahkan yang diharapkan bisa menyentuh kepada keseluruhan lapisan masyarakat. Nah, dalam program kerja ini tentu yang paling penting adalah bisa kita ada perwakilan orang-orang yang bisa masuk kepada level-level masyarakat tadi dok. Nah jadi level ini dia bisa berbicara, bergaul dengan mereka. Jadi nggak kayak susah kalau kita yang masuk ya. Betul. Harus ada jembatan penghubungnya. Kesannya formal gitu. Dia harus ada kesan informal dan disampaikan pun juga secara informal, secara ngobrol-ngobrol biasa. Jadi biasa. Menyampaikannya tidak langsung, ini kan soalnya nanti masa takut gitu ya, menjadi sesuatu yang baru lah mungkin. Tapi kita menyampaikannya secara informal, secara santai, juga sambil ngobrol-ngobrol santai. Iya, padahal kita tuh mau menyelamatkan mereka, ingin menyehatkan mereka, dan kalaupun ada yang terkena mau kita obatin sampai tuntas gitu ya. Cuman masalahnya HIV/AIDS ini kan nggak diketahui kalau nggak diperiksa Pak, kan gitu ya Pak ya. Jadi
jarang orang yang lain ya kalau batuk pilek tuh dia udah datang ke dokter. Saya batuk pilek, saya diare gitu ya. Tapi kalau HIV memang harus ada pemeriksaan. Jadi tadi memang sangat penting menjangkau kelompok-kelompok yang resiko di wilayah gitu ya Pak ya. Jadi kelihatannya di Bapak sudah mulai jalan, WPA-nya juga jalan ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah ini soal di Bandung ya Pak ya, kita nih populasi yang beresikonya ini bahwa 40%-nya itu masih, jadi gini, sekarang itu walaupun dia punya sudah terdeteksi dia masih punya pasangan gitu ya. Kemudian penularan yang dikhawatirkan adalah masuk ke rumah tangga, kepada ibu-ibu rumah tangga, sehingga seluruh rumah tangga pun harus mengenal kasus HIV/AIDS ini. Ini gimana di Kecamatan Astana Anyar supaya setiap rumah tangga itu tahu ada salah satu penyakit yang perlu diwaspadai dan ada resiko yang bisa kita cegah gitu loh Pak. Jadi lewat mana tuh biar ibu-ibu rumah tangga dikasih tahu ada HIV/AIDS? Ya, jadi begini dok, kan WPA ini kan kita kolaborasi dok. Ya, semua unsur itu ada termasuk di sini. Di WPA ini unsur dari tim penggerak PKK ini banyak. Nah ini mereka lah tentu bersama Dasa Wisma. Jadi alhamdulillah di beberapa kelurahan ini di RW yang lebih aktif gitu dok ya, ada disebut dengan Dasa Wisma ini mereka sering melakukan penyampaian informasi ya dari segala informasi. Nah di sini termasuk yang kalau untuk ibu-ibu rumah tangga ini justru struktur itu lebih masuk ya, lebih masuk. Ada struktur yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan tadi yang Dasa Wisma ini. Nah justru ini yang lebih enak kepada mereka, dan biasanya kalau ibu dengan ibu itu lebih terbuka untuk bertanya. Beda kalau dengan generasi muda agak menutup diri. Kalau dari pengalaman kami selama ini, kalau ibu itu lebih semangat dan penasaran ingin menanyakan lebih jauh. Nah ini jadi alhamdulillah kolaborasi ini yang harus pentingnya bergerak dalam kita bersama mencegah juga mengobati kalau yang sudah terkena. Betul. Nah kalau si ibu-ibunya sendiri yang Dasa Wisma gitu ya Pak ya, itu dapat pengetahuannya dari mana Pak? Nah kita diberikan informasi yang pertama kan kita dibantu dengan UPT Puskesmas dok. UPT Puskesmas juga kerjasama juga kita dengan KUA. Betulan kemarin Sabtu Minggu kita juga penyuluhan calon pengantin dok. Ada juga dari Dinas Kesehatan ya. Ada 30 orang atau 15 pasangan pengantin yang akan menikah. Kita juga menyampaikan tidak hanya tentang HIV, periksa kesehatan, juga tentang stunting untuk gizi juga yang harus diinikan oleh mereka. Jadi terintegrasi ya Pak ya. Alhamdulillah terintegrasikan semuanya. Alhamdulillah kita jalani begitu dok secara ini. Dan alhamdulillah UPT ini kan dari sisi kesehatannya mereka lah yang memberikan informasi. Jadi nggak mungkin dikerjain oleh satu unit ya bisa. gitu, apalagi ini harus masuk sampai ke rumah tangga, individu. Nah ini kenapa itu menjadi penting Pak, karena kan tadi disampaikan 42% yang HIV itu kan heteroseksual, artinya punya pasangan ya. Nah itu bisa kena ke istrinya gitu yang padahal dia juga istrinya perilakunya baik-baik saja di rumah, tapi itu bisa masuk ke rumah. Dan 90%-nya bisa ke anak kalau dia hamil dan punya anak. Makanya sangat penting tadi untuk program-program bagi ibu hamil dan calon pengantin. Betul. Baik itu informasi, pencegahan maupun pemeriksaan. Untungnya kesehatan tadi dari Puskesmas udah bisa juga meriksa ya. Masalahnya tinggal mau enggak, paham enggak untuk diperiksa ya Pak ya. Kira-kira tantangan terbesarnya apa tuh Pak supaya bisa masyarakat paham begitu? Memang tantangan terbesarnya keterbukaan sih dok. Iya, keterbukaan. Jadi terkadang kita kan jangankan kita sebelum positif aja sebelum kita untuk periksa kesehatannya kadang ini agak susah loh. Mereka agak berat gitu ya. Nah cara penyampaian inilah yang bersama-sama tadi menjelaskan bahwa ini adalah untuk kesehatan lebih lanjut. Contohnya kemarin pembinaan ya untuk calon pengantin ini kita sampaikan bahwa untuk membuat surat nikah ini harus ada periksa kesehatan dari Puskesmas. Itu sudah ada dasarnya adalah pernyataan kerjasama antara Kepala Kesehatan dengan Kepala Kemenak Kota Bandung. Ya, betul. Nah ini menjadi sebuah dasar begitu. Dan kita sampaikan tentunya tidak bersifat memaksa tapi memberikan pemahaman kesadaran kepada calon pengantin ini.
Nah, salah satunya juga dok, kita pernah juga ada kasus yang ibu hamil yang kebetulan positif, dok kasih pemeriksaannya setelah di kandungan. Dan alhamdulillah si ibu ini, ya mungkin 2 tahun yang lalu, ini si ibu ini dia mentaati apa yang menjadi program PPI ini. Ya. Nah, alhamdulillah anaknya pun lahir negatif. Ya. Jadi ada 2 orang ya. Ini Pak Camat hebat nggak, dia sampai tahu ada PPIA. Program pencegahan ibu anak ya Pak ya, menularkan dari ibu anaknya. Bapak keren pisan tuh, sampai saya mah masih harus nyontek Pak kalau catat apa singkatan-singkatan. Bapak mah udah nolang kata bahasa Sundanya ya. Jadi artinya sebetulnya sudah ada pencegahan-pencegahan, informasi, bahkan intervensi yang nyata untuk mencegah penularan misalnya ibu ke anak atau kepada pasangan gitu ya Pak ya. Nah ini yang menarik di Kota Bandung ini, menarik dan juga sebetulnya mengkhawatirkan bila tidak ada intervensi. Dari usia yang kasus HIV/AIDS itu 44,84%-nya usia 20-29 ya. 29 kira-kira segini lah gitu ya. Lagi lucu-lucunya. Kemudian 34,16%-nya 30-39. Jadi dia tuh usia-usia produktif ya Pak ya, lagi ya harus lagi bekerja produktif dan sebagainya. Energi lagi tinggi gitu ya. Kemudian ini kalau dijumlahin ini kalau 20 sampai 39 gitu itu hampir lebih 79% Pak dari umur ya. Nah, kemudian kalau dari jenis pekerjaan itu banyak yang di swasta. Nah, gimana Bapak nih nyikapinya di wilayah Bapak nih ya? Ini dari data bahwa banyaknya nih usia-usia muda tadi lagi pada kerja dong dia, dan banyaknya itu di pekerjaan swasta. Di tempat Bapak ada nggak kira-kira jenis-jenis, kan tadi jasa juga ya, jasa-jasa swasta di mana berkumpul si usia-usia begitu? Ya, ada juga di kita perusahaan-perusahaan ya, ada sebagian besar karyawati atau perempuan ya, yang menjadi, juga ada juga yang laki-laki lah. Nah kebetulan hasil dari pembelajaran informasi juga dari KPA juga dari Dinas Kesehatan Kota Bandung, beberapa waktu yang lalu ya kita mencoba mensilaturahmikan gitu kan, baru menyampaikan secara informal bahwa di perusahaan-perusahaan ini harus ada upaya-upaya ya, menyampaikan informasi-informasi kepada mereka tentang tadi pola hidup, pola buat pencegahan ya. Jadi supaya mereka tahu, dan kita arahkan mereka juga menjadi terbuka gitu ya. Jadi dengan perilakunya bagaimana. Nah kita coba nanti sampaikan kemarin, kita mengumpulkan para pimpinan-pimpinan perusahaan agar mereka bisa menempatkan orang-orang yang bisa nanti berkomunikasi di antara mereka. Nah ini yang kita harapkan yang bisa terbentuk nanti kesananya menjadi penghubung di antara kita nanti dengan di kelompok yang tadi kelompok usia segitu. Betul. Dan bekerjanya di sana. Ya. Kalau selama ini mereka udah tersentuh nggak Pak? Misalnya ada contoh 1 atau 2 gitu? Kalau selama ini kita belum ada pabrik nggak sih Pak di situ? Atau tapi tidak terlalu banyak karyawannya. Tapi ada usaha swasta yang dapat berkumpul di usia tadi ya, resiko segitu. Ada, tapi tidak sampai jumlahnya ribuan kan. Mungkin di bawah ini kan, sampai ratusan mungkin ada. Cuma tidak terlalu banyak. Nah, hanya kan kalau tadi misalnya di antara 60 sampai 80 karyawan dan usianya rata-rata kan muda itu dok ya. Karena mereka dan ada juga di antara mereka itu pergantiannya cukup cepat juga. Ada yang masuk ini udah nggak ada lagi kan. Kita takut juga kalau ternyata yang kemana dia berhenti ini kenapa gitu kan, kita juga perlu tahu juga apa karena kesehatan atau lainnya. Nah ini yang perlu dijaga kita. Tapi yang penting tadi kita itu juga menyampaikan kepada pimpinannya dulu, pemiliknya, ownernya ini, supaya mereka memiliki juga pemikiran yang sama, ada positif dari program yang kita sampaikan ini bisa bersambut begitu dengan mereka, dan mereka lebih tahu dengan anggotanya bagaimana nanti membuat penghubung di antaranya. Intinya terbuka dulu, kemudian nggak boleh ada stigma tadi ya. Kalau disuruh menghindari terjadinya stigma. Jadi kita kan lagi perang sama virusnya ya, bukan sama orangnya gitu ya. Nah nih Pak, nih yang menarik adalah di Bapak nih udah ada warga peduli AIDS ya Pak ya. Itu CO-nya juga ada ya, community organizer dari sini.
Itu WPA-nya siapa aja Pak di dalamnya, unsurnya gitu Pak? WPA ini sebenarnya saya sampaikan, WPA ini kan kolaborasi semua, dari unsur pemerintahnya, ya dari UPT, dari KUA, dari Dinas Pendidikan, kemudian dari lembaga kemasyarakatan, ada PKK, LPM, Karang Taruna, ada KNPI juga, dari masyarakat aktif juga ada, kita ajak, ada juga TKSK di sana, dari kegiatan sosial, RBM, itu ikut kita semua masuk dilibatkan dalam warga peduli AIDS. Ya, belum lagi nanti yang tidak resminya mereka juga kan punya kota-kota yang tadi saya sampaikan, kita dengan generasi muda nih. Nah nanti sudah ada penghubungnya sesuai kelompoknya ya Pak ya. Dengan yang menghubungi mereka. Ya. Tapi nomor satu tentu programnya tadi adalah pencegahan ya Pak ya. Pencegahan. Penyampaian informasi, pencegahan. Kalau untuk pemeriksaan testingnya nih Pak, kira-kira selama ini pengalaman Bapak apa nih tantangan paling beratnya? Kan kalau puskesmasnya siap, misalnya sarananya ada. Nah, si yang mau diperiksanya itu gimana Pak tantangannya? Memang di sini tantangannya dari seseorang seolah kalau diperiksa itu dia takut ketahuan hasilnya, takut positif lah mungkin kan. Padahal Bapak kalau diperiksa golongan darah Bapak tak takut kan, pasti hasilnya AB, gitu ya. Ini salah satu juga ya tapi kita sampaikan dong ya melalui dari UPT Puskesmas tentunya para kepala UPT menyampaikan bahwa ini kan pemeriksaan biasa saja, tidak perlu takut. Ya, mau mengecek aja darah. Kalaupun nanti justru kalau ada apapun lebih tahu lebih awal lebih bagus. Nah ini yang perlu disampaikan. Betul. Jadi sebetulnya tantangan kita di jangkauan pemeriksaan testing, karena kan tadi HIV itu tidak bisa terdiagnosa kalau nggak diperiksa. Nah untuk diperiksa itu yang menjadi paling krusial adalah pemahaman tadi, bahwa kalaupun diketahui lebih awal bisa ditangani lebih baik ya. Nah ini yang sebetulnya PR kita bagi edukasi ke masyarakat supaya mereka mau memeriksakan. Soalnya kan gini Pak, untuk menangani HIV AIDS ini nggak bisa satu program saja, tapi itu ada program yang disebut STOP ya, yang S-nya tuh suluh, berarti masyarakat mendapatkan informasi yang benar soal HIV. Nah Bapak tadi sudah berupaya lewat WPA-nya, lewat berbagai mitra ya, supaya jadi lebih masyarakat tuh biasa membicarakan informasi-informasi itu dan tahu kemana. Kemudian temukan, nah ini yang temukannya ini kan harus dilakukan tes. Jadi mungkin ini yang menjadi tantangan kita kedua ya, bahwa kalau udah tahu orang juga kan mau diperiksa. Kalau udah ketahuan sebenarnya kita masuk ke obati. Nah obati itu obatnya sih siap gitu ya, tapi tadi kan harus nggak boleh putus, harus didukung, udah ada pendampingan dan sebagainya. Terakhir P-nya dipertahankan supaya obat itu terus diminum dan didampingi. Nah nih soal kolaborasi ya Pak ya, tadi kan WPA itu udah kental banget kolaborasinya. Ada LSM lain nggak yang di wilayah? Kalau di kota ini kita banyak banget Pak mitranya ya, ada LSM yang penjangkauan. Kalau penjangkauan tuh yang membantu kita supaya tadi mau diperiksa. Ada yang di bidang pencegahan gitu ya, informasi. Ada juga yang pendampingan kalau udah positif didampingi makan obatnya. Nah kalau di wilayah Bapak ada berapa sih sekarang yang HIV itu kira-kiranya? 250. Itu ada LSM yang mendampingi supaya dia teratur makan obat atau gimana Pak polanya di lapangan? Ya. Kalau secara organisasi yang ada di wilayah sananya ini belum ada ya. Cuman ada memang tadi dari beberapa LSM yang aktif, mereka menyampaikan dan mengawasi beberapa orang tertentu saja yang masih baru biasanya, yang baru menjalani pengobatan itu biasanya didampingi oleh mereka. Dan kita sering diinformasikan karena kita juga tadi tetap menjaga lah betul ya, supaya mereka tetap beraktivitas seperti biasa. Tapi yang penting tadi dan disampaikan juga tadi kepada mereka ini bagaimana dengan mereka, dengan kepengurusan bagaimana, mereka boleh bisa berterbuka atau seperti apa, itu biasanya kita disampaikan dari
dari para pendamping yang hadir. Kalau untuk warga kita ini ada satu orang juga yang aktif gitu ya, yang dari Oh, jadi ada relawan juga di sana. Ya. Dia yang sering menjadikan informasi-informasi tentang warga kita, kebetulan misalnya tadi positif, nah, pengobatannya. Kalau ada yang ada kendala, ada yang tidak ada kendala. Tapi kalau yang perlu ditindaklanjuti kita tidak, bahkan termasuk dari sisi ekonomi begitu ya, kita coba juga mencarikan bantuan-bantuan ya, kalau ada masalah dengan lain kita coba kita bantu, tentunya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Bapak kapan tidurnya sih Pak? Oke, berapa jumlah penduduknya Pak? Penduduknya 73.000. 73.000, harus dijaga kesehatannya, pendidikannya, kesejahteraannya ya Pak ya, harus aman, harus nyaman dan sebagainya. Yang mudah-mudahan seluruh camat di Bandung sehat, dimampukan tugasnya ya, dan jadi amalan gitu ya. Nah, ini kembali di HIV/AIDS tadi ya Pak ya. Jadi kan dari umur terus di anak-anak muda ya, maksudnya kelompok muda masih bekerja, dan dari tingkat dari jenis pekerjaan memang pekerjaan swasta ya. Kira-kira kan tadi ada langkah-langkah mungkin ya Pak ya, yang langkah-langkah yang perlu secara nyata akan dilakukan khusus nangani ini di wilayah Bapak. Kita kan kemarin rakor nih ya Pak ya. Nah, kita mau fokus nih tahun ini untuk pekerja swasta usia muda. Kira-kira nih langkah-langkah Bapak setelah nanti tadi kan udah sosialisasi sudah ya, beradvokasi dengan para pimpinan usahanya, terus langkah apa lagi nih Pak supaya terjangkau gitu kelompok itu? Ya, setelah ini tadi kita akan membentuk di mereka ini adalah orang-orang ya, yang bisa menjembatani kita tadi. Jadi nanti setelah kita obrol-obrolan santai itu, bagian dari tindak lanjut rakor itu kita coba menindaklanjuti apa yang telah ada, gitu ya, apa yang bagus. Kita memfasilitasi mereka nanti dengan seluruh komunitas yang ada di WPH. Nanti dihadirkan juga tentunya dari UPT Puskesmas, ya. Ada juga nanti relawan-relawan yang hadir memberikan masukan-masukan tentunya kepada para pengusaha ini. Tapi tadi yang paling pentingnya tadi itu kita mempelajari perilaku ya, dari pegawai-pegawai atau karyawan yang ada di sana seperti apa sebagai gambaran ya. Karena secara tim kecil lah dari di WPH ini kita sudah membuat langkah tadi apa nih yang kira-kira kita lakukan. Nah, jadi langkah awalnya tadi kita membuat tadi ada penghubung tadi Dok yang bisa kita gunakan, dan membentuk tadinya nanti masing-masing di sana ada relawan-relawan juga. Iya, jadi perusahaan. Kayak ada kader-kader juga ya Pak ya di sana yang mempunyai pemahaman lebih dari teman-temannya dan jadi penghubung dengan WPA Bapak. Nah, kalau semua kecamatan kayak gitu jadi kayak puzzle gitu tambah kuat, dan insya Allah salah satu resiko kelompok masyarakat yang akan kita garap ini mudah-mudahan jadi lebih bagus baik jangkauannya, temuannya, dan juga pada sembuh gitu ya Pak ya. Nah Pak, kalau harapan Bapak nih kepada yang lain ya, Bapak kan representatif pimpinan wilayah di kecamatan, supaya bisa salah satu masalah ini dapat tertangani gitu ya, harapannya dukungan apa sih Pak dari luar kita? Ya, yang pasti kan informasi lah begitu ya, dukungan informasi, hal-hal yang berhubungan dengan tata cara pengobatan apapun tentang penanganan HIV. Ada yang lebih baru, lebih apa ini tentu perlu kita ketahui. Kemudian juga dukungan juga tentang hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan kita, ya. Kegiatan-kegiatan, karena kegiatan-kegiatan pengalaman, kegiatan WPA ini tidak mengenal waktu, jadi betul. Tidak bisa ketemu orang siang, kita ketemunya malam. Nggak bisa jam kerja ya Pak ya, karena yang orangnya juga heterogen ya. Jadi pada yang ada yang berisiko tinggi, gitu ya, kita tidak bisa hadir kepada mereka pada siang hari, kita harus hadir pada malam hari di saat mereka. Nah, ini barangkali upaya-upaya dukungan inilah yang harus kita penuhi bersama. Tentu yang paling penting adalah dukungan kesehatan. Iya. Dari seluruh pengurus yang ini. Dari seluruh pengurus. Waduh nih Pak, syukur sabar dari
Pak Camat Astana Anyar ini telah banyak memberi informasi berbagai situasi di wilayah dan upaya-upaya yang telah dilakukan. Jadi sebenarnya kalau di Kota Bandung ini sudah cukup komprehensif, dari mulai pencegahan, promosi, kemudian deteksi dini, pengobatan, pendampingan, dan kolaborasinya juga sangat baik ya. Jadi sebetulnya kalau bisa disimpulkan dalam menangani HIV/AIDS ini, kita nggak bisa sendiri kerjanya, semua harus mengambil peran ya. Kemudian masyarakat semua juga bisa berperan serta sesuai dengan potensinya. Dan kalau di wilayah, mari bergabung dengan Bapak Ibu Camat ini di WPA, di Wadah Peduli AIDS begitu ya, supaya tambah cetar WPA-nya gitu ya. Dan banyak yang mengisi lebih baik gitu ya. Itu mungkin dari kesimpulan ngobrol dengan Pak Camat ini, bahwa bisa berjalan segala program yang terkait pengendalian penanganan HIV/AIDS ini bila secara kolaboratif, tapi ada yang mimpinnya gitu ya, seperti Pak Camat di lapangannya juga sangat menguasai situasinya. Lihat nuhun Pak, syukur sabar, sehat selalu, salam buat semua teman-teman di WPA, tetap semangat. Iya gitu. Dan buat semuanya yang mengikuti dari tadi podcast Warung Ngopi, sampai di sini hari ini pertemuan kita. Semoga kita bisa ketemu lagi di topik-topik lain yang menarik gitu ya, menambah informasi dan memberi kontribusi untuk penanganan HIV/AIDS di Kota Bandung. Jangan lupa pantengin terus nih Warung Ngopi. Diapain ya? Di like, di subscribe, komen yang baik-baik ya, kemudian di share semuanya. Hatur nuhun semua, salam sehat, salam semangat, salam pengabdian buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.